Ya, terima kasih Habib atas kesempatan buat semua yang hadir pada hari ini. Karena waktu kita berikan kesempatan dua orang penanya dari laki-laki dan perempuan. Silakan angkat tangannya. Ada di belakang? Perempuan dulu atau laki-laki dulu? Ada laki-laki dulu. Sekarang kita persilahkan laki-laki pertama. Untuk perempuan siap-siap sebutkan nama, kelas berapa, dan tanya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat para alim ulama, Bapak Ibu guru yang saya cintai, serta teman-teman saya yang turut berbahagia. Baik, terutama untuk Bapak Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Huda. Perkenalkan, nama saya Anjas Mara Manurung. Saya jurusan akuntansi. Pertanyaan saya adalah, kita sebagai manusia, khususnya sebagai peserta didik, selalu diajari oleh orang tua kita, guru-guru kita, agar kita dapat mencapai tujuan, terutama untuk kesuksesan kebahagiaan, baik itu di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Namun, tujuan akan kesuksesan itu bukan satu tujuan yang sebenarnya, melainkan perjalanan yang dihitung, dan tolak ukur suatu kesuksesan itu bukan diukur dari seberapa kita memiliki kekayaan harta atau aset, keindahan, fisik atau paras, ketampanan atau kecantikan, ataupun juga kepintaran, kecerdasan atau tingkat pendidikan seseorang. Dan apa sebenarnya tolak ukur atau cara mengukur kesuksesan itu untuk diri kita sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anjas Mara, kelas 12 jurusan akuntansi, menanyakan tolak ukur kesuksesan. Baik, kita langsung dua Bib ya. Untuk perempuan silakan angkat kakinya. Oh bukan, angkat tangannya. Oh ya, ada di muka, silakan. Namanya, kelas berapa, nomor handphonenya berapa? Oh tidak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norima dari kelas 11 OTKB 1 ingin bertanya, Bib. Kan sekarang ini katanya wanita itu mulia karena rasa malunya. Sedangkan sekarang banyak wanita yang gak merasa malu dilihat laki-laki ataupun di sosial media. Bahkan ada yang berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Menurut Habib, untuk meningkatkan rasa malu kita sebagai wanita itu seperti apa? Syukran. Boleh tepuk tangan dong. Berhikmah namanya, pertanyaannya sangat bermakna. Kami persilakan Habib untuk menjawab kedua pertanyaan tadi. Dua pertanyaan yang sangat berbobot ya. Yang pertama, gimana cara kita menilai kesuksesan? Banyak kacamata yang menyatakan atau menilai suatu kesuksesan. Ada yang menggunakan kacamata sukses itu kalau menjadi orang kaya. Sukses, dia mengatakan sukses itu kalau karirnya semuanya dia bisa dapatkan. Sukses kalau dia menjadi orang yang penting, penjabat, dan seterusnya. Oke lah, itu bisa masuk dalam kesuksesan. Tapi sebagai seorang mukmin, dia tidak hanya berpikir sukses 60-70 tahun aja. Mukmin itu memikirkan sukses dunia dan sukses akhirat. Untuk apa seseorang sukses dunia, dengan tanda kutip dia jadi orang paling kaya, tapi akhiratnya masuk neraka? Bisa dikatakan sukses? Nggak bisa. Nah, itu Allah mengatakan bagi orang kafir itu, ulaika hum syarrul bariyah.
manusia yang paling jelek itu. Kenapa? Akhirnya harus neraka. Akhirnya dia bukan 10, 20, 100, 200 ribuan jutaan tahun harus dibakar di neraka. Karena itu sukses adalah orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Intinya orang yang taat sama Allah itulah orang yang sukses. Jadi apapun dia jadi guru yang taat sama Allah. Jadi pejabat yang taat sama Allah. Jadi dokter yang taat sama Allah. Itulah orang yang sukses. Jadi orang miskin yang taat sama Allah. Dia adalah orang sukses. Jadi inti kesuksesan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sukses enggak? Sahabat hidupnya sukses enggak? Masih ragu? Sahabat Nabi hidupnya sukses apa gagal? Sepakat sukses. Sayyidina Abu Bakar sukses apa gagal? Dia punya apa? Dia punya apa Abu Bakar? Hartanya habis untuk Nabi Muhammad. Hidupnya dalam kecintaan Nabi Muhammad. Itu yang membuat Abu Bakar sukses. Pengabdiannya kepada Allah dan Rasul itu yang membuat Abu Bakar sukses. Silakan. Islam perlu dokter Islam, perlu insinyur Islam, perlu manajemen Islam, perlu orang kaya Islam. Tapi ingat, taat sama Allah itu kunci kesuksesan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Ketika jauh dari Allah, maka sedikit dari Allah membuat kita kalah kabut. Contoh yang lagi viral, kenal Mbak Corona? Virus Corona. Pusing sekarang orang-orang pintar itu. Negara-negara yang menyatakan dirinya super power, negara maju, negara ini, negara itu, dibikin pusing oleh Mbak Corona. Takut mereka. Sampai pian kalau ke Singapura sekarang, sebelum masuk ke bandara detensi dulu. Tensi agak tinggi, demam, pulang. Takut kena Mbak Corona ini. Sedikit dibuat kacang-kacang makan, sedikit ujian dari Allah, nggak manfaat lagi ilmunya, kepintarannya, kekayaannya semuanya. Kunci kesuksesan dalam taat kepada Allah. Oke. Yang kedua, pertanyaan begitu indah dari orang yang memang perempuan ini sumber rasa malu, ya. Oke. Dan rasa malu itu bukan main-main, menempati kedudukan tinggi dalam agama sampai dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jangankan perempuan, ada sahabat punya saudara laki-laki, dia pemalu. Diadukan oleh dia kepada Nabi SAW, saudara saya ini ya Rasul, pemalu, ini. Biarkan. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagus. Malu itu sebagian dari iman. Malu apa? Nah ini. Malu untuk berbuat jelek, bukan malu untuk berbuat baik. Kalau ada dipersilahkan pertanyaan, kamu tanya, saya malu. Ini malu yang jelek ini. Berbuat baik kok malu. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Saya malu. Ini malu yang jelek ini. Baik kok malu. Kenapa kamu sholat kok nggak pakai siwak umpamanya? Kan siwak sunnah. Saya malu kalau pakai siwak dipikir kayak Habib nanti. Ini bukan malu yang baik, ini malu yang jelek. Malu yang baik itu malu berbuat jelek. Apalagi perempuan.
Nah, sekarang udah zamannya semacam ini. Kita tidak bisa menutup ya diri dari semua hal, tapi jangan kebabas. Jangan kebabas. Kalau memang harus pasang foto di media, pasang foto yang wajar. Kalau harus, kalau tidak itu lebih baik. Kalau harus, pasang foto yang bagus, yang sopan. Waktu Anda baca Quran, waktu Anda pakai ruku, waktu Anda ini, waktu Anda itu. Jangan ya Allah selfie terus cekrek. Kamar mandi selfie. Apalagi pakaian-pakaian yang tidak pantas. Awas ya. Sekarang mungkin Anda masih gak nyesel, tapi ketika foto itu diambil orang dan Anda nanti menikah, foto itu dikeluarkan lagi, Anda akan malu. Ingat-ingat itu. Dan masa itu akan datang. Jangan Anda menjerumuskan diri Anda ke dalam masalah. Jangan Anda, mungkin sekarang gak terpikir itu, Anda bebas. Selfie ini, selfie itu, gak pakai kerudung, pakai baju seksi, bolehlah. Tapi ingat omongannya Habib. Suatu saat Anda akan menyesal itu, pasti. Karena Anda akan menikah. Dan foto itu sudah diambil banyak orang. Apalagi foto dengan pacarnya. Ada yang pacaran gak sih? Foto dengan pacarnya, selfie ditaruh. Awas itu. Itu bahaya itu. Itu bumerang bagi Anda. Kalau memang harus pacaran, jangan pakai foto-fotoan. Nanti ketika Anda menikah, belum tentu Anda menikah dengan pacar Anda. Mungkin pacar Anda itu hanya sesaat bagi Anda. Anda menikah dengan orang laki lain dan foto itu disebarkan di media sosial. Anda malu nggak? Nyesel nggak Anda sama suami Anda? Anda nanti punya anak. Loh, ibu saya ternyata kayak gini dulu. Anda buka app Anda sendiri. Paham? Bintang film itu berapa banyak yang nyesel sekarang? Setelah main film yang hot, kemudian dia sekarang pakai jilbab, tobat, filmnya nggak bisa dihapus. Sudah tersebar. Tinggal apa? Penyesalan. Kalau boleh dibayar dengan semua hartanya untuk ditarik itu semua. Tapi nggak bisa. Dan sayangnya kok nggak belajar dari orang lain. Jangan kita menjadi pelajaran bagi orang. Kita belajar dari orang. Banyak itu. Saya dengar tentang film yang sudah hijrah, tapi filmnya sudah tersebar. Mau diapain? Anaknya nonton. Ibu saya sekarang tahajud. Dulu kok gini ya. Enak gak gitu? Ibu saya sekarang baca Quran. Dulu kok main film ini ya. Anaknya dipermalukan. Nih ibu kamu sok alim sekarang. Ini loh dulu. Malu, dianya malu, suaminya malu, anaknya malu. Semuanya malu karena perbuatan dia. Dan dia menyesal. Tapi gak bisa buat apa-apa. Nah itu akan terjadi kepada semua orang kalau gak hati-hati. Maka jangan Anda puaskan nafsu Anda sekarang yang membuat Anda menyesal ke depan. Ya, kalau gak malu sama Allah, malulah sama manusia. Kalau gak takut dosa, takut ke depan oleh isu anak Anda, suami Anda, itu akan menjadi penyesalan. Dan banyak yang sudah menyesal. Betul gak? Maka kalau harus selfie jangan ditaruh di Facebook, jangan ditaruh di Twitter. Udah tak pendem sendiri di HP sendiri. Jangan sampai Anda usil, Anda masukkan. Apalagi sama pacarnya berduaan, wah itu akan menjadi malapetaka. Naudzubillah. Dalam tastahi fasna ma syi'ta. Tapi kalau enggak malu, enggak takut, ya terserah mau diapain. Kata Nabi, terserah, perbuatlah apa yang kamu mau. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rasa malu, malu kepada Allah, malu kepada manusia,
sehingga iman kita akan jadi iman yang baik. Cukup? Cukup. Ada lagi? Monggo. Ya, kita punya waktu berapa orang ya, Bib? Tambah satu lagi. Satu lagi. Ibu-ibu Dewan Guru, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Silakan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Ibu Nurisa, perwakilan dari guru SMK Negeri 1 Kandang. Mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan ini di luar dari sini, tapi berhubungan dengan pendidikan Habib. Saya minta nasihat bagaimana kami sebagai guru untuk mendidik anak-anak kami di sini. Karena serba sekarang media sosial serba maju, apa-apa guru dilaporkan. Jadi mohon bagaimana nasihat Habib kepada kami untuk mendidik siswa kami. Kalau kami keras disalahkan, kalau kami lemah siswa kami tidak mentaati kami. Begitu saja Ustaz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita sekarang hidup di zaman serba sulit ya. Nasib jadi guru tahun-tahun sekarang ini. Saya aja kalau mau mukul santri saya bawa ke kamar. Takut ada yang foto, ada yang nyoteng, dilaporkan nanti. Tapi nggak tahu ini peraturan dibuat atas kepentingan siapa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikutinya. Padahal kalau kita lihat anak itu tidak semuanya itu sama, maka obatnya juga tidak sama. Orang ke dokter sama-sama pusing, obatnya lain-lain. Ada yang dikasih Panadol sembuh karena pusingnya kena capek. Ada yang pusing karena penyakit emah, obatnya nggak bisa Panadol. Ada yang pusing karena ada tumor di otaknya, nggak bisa kasih Panadol, harus dioperasi. Nah, anak itu sebetulnya seperti itu. Ada anak itu yang hanya cukup disindir, cukup dia apa ya, dia apa sindir itu? Disindir aja. Ustadz ini kepingin punya santri itu yang nurut. Yang nakal itu langsung sadar, ya Allah itu saya nggak nurut, astagfirullah. Itu ada anak yang cerdas, dengan sindiran aja cukup. Ada anak yang disindir nggak nyambung. Nah ini nggak bisa disindir kan? Dinasihatin, dipanggil sendirian di kamar. Kamu itu jangan gini, nanti kamu yang rugi, dengan bahasa yang halus. Sadar, ya Allah, iya ya. Ada anak yang udah melanggar, dipanggil, dinasehatin halus, nggak nyambung. Ini harus dimarahi, agak tegas ngomong. Kamu nggak tahu nggak? Kamu salah. Kau paham? Kau saja kamu salah. Tahu kesalahanmu apa? Ingat, jangan kau ulangi lagi. Oh iya, sadar. Kalau disindir, dihalusin nggak sadar. Ada lagi yang lebih parah. Udah dimarahin, iya, besok ulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Lah, ini kan harus dihukum lebih. Karena hukuman itu bukan karena kita untuk menyakiti, supaya ada faktor jera itu kan, supaya ada faktor jera itu yang dicari. Loh, faktor jera itu buah daripada hukuman. Bagaimana bisa timbul faktor jera? Ada yang perlu dipukul memang. Gimana lagi? Nasihatin sudah, dimarahin sudah. Oh ini mungkin disakiti jasadnya supaya dia cerdas. Ada anak itu ketika jasadnya disakiti, dia sadar, oh kok sakit ya?
Oh iya, saya melanggar, saya dipukul, sakit. Oh, tidak mau melanggar lagi, dipukul lagi. Nah, tapi kita dijerat hukum sekarang, kan sulit. Nah, maka terus gimana? Ya harus pandai-pandai kita siasati lah. Jangan sampai Anda mendidik anaknya orang, Andanya dimasukkan penjara, kan nggak lucu. Kita udah capek-capek memberikan waktu, tenaga, dilaporkan. Banyak kok satu-satu penjara itu karena mau polisi siswanya. Ada lagi LSM, waduh, dapat kerjaan baru. Maka gimana? Apalagi apa yang kita berbuat? Ya kita ikuti aja udah. Kita hukum mungkin dengan berdiri. Kalau tetap berdiri kaki satu, boleh nggak berdiri kaki satu? Dilaporkan nggak berdiri kaki satu? Enggak. Berdiri kaki satu masih nggak bisa berdiri jari satu. Ya Anda jangan mentang-mentang orang tua ya, jangan mentang-mentang ini sudah ada hukumnya, ada ininya, terus Anda berbuat semau Anda gitu loh. Tidak ada yang lebih berjasa daripada guru, ibu-ibu. Gak ada yang lebih berjasa dari hidup kita daripada guru kita. Sampai dikatakan, "Mak, orang tua kamu itu 3. Aba'uka salat," kata Nabi. Orang tua kamu itu 3 orang. Pertama, ayah kamu yang melahirkan kamu, orang tua kandung. Kedua, orang tua kamu yang kamu nikahi, anaknya, mertua. Belum punya mertua, biar masih. Ketiga, orang tua kamu yang mendidik kamu ilmu agama. Wa huwa afdaluhum, dia yang paling utama dari orang tua kandung, dari orang tua mertua. Gak ada jasa sangat besar, dan dia manusia. Berbuat salah itu ya wajar lah. Guru saya gini, ya dia manusia bukan malaikat. Kadang-kadang pusing, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Jangan lihat kesalahannya yang satu, lihat jasa yang diberikan kepada Anda yang banyak itu. Paham ya? Nah, adik-adik, ayo jangan memanfaatkan kesempatan hukum. Ya, tidak barokah. Tidak akan jadi orang sukses orang anak yang melaporkan gurunya itu, nggak akan jadi anak sukses. Dia tidak terima kasih. Hukuman itu untuk menjadikan Anda orang baik, bukan karena benci. Orang tua itu mukul anaknya bukan karena benci. Gak mau sekolah dipukul, gak mau makan dipukul. Kenapa? Karena sayang. Ya banyak doa, Bu. Mau apa lagi sekarang? Sudah kita dikondisikan dalam hukum yang semacam ini, ya ikutilah. Gak lucu ada bu guru yang di penjara juga. Ustadz di penjara gara-gara mukul santri. Zaman apa kita ini? Ya, mungkin juga. Mudah-mudahan manfaat semua. Tapi doain, mudah-mudahan semuanya sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Kita ingin lama-lama tanya jawab, katanya hidup, tapi waktunya ya membatasi kita. Kita juga ada acara. Sampai dan semua juga ada acara lagi. Aku doain mudah-mudahan semuanya lulus, semuanya sukses, semua bahagia, semua mulia. Laki-lakinya jadi calon-calon suami yang bertanggung jawab, yang baik, dapat istri yang salehah, sukses dunia akhirat. Perempuan-perempuannya menjadi calon-calon istri yang salehah, mendapat suami-suami yang saleh, yang ganteng, yang kaya, yang pintar. Wah, aminnya kok keras ya. Mudah-mudahan guru-guru kita sehat walafiat, dipanjangkan umur, diberi kebahagiaan. Allah buat mereka bangga dengan kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan guru-guru kita bangga dengan punya santri, punya siswa seperti kita, punya siswi seperti kita, punya anak seperti kita. Kita mohon kepada Allah untuk Allah panjangkan umur mereka. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami, ya Allah. Dialah yang mendidik kami, ya Allah, mengenalkan kami, ya Allah, dalam hal-hal yang baik, dalam ilmu-ilmu yang
bermanfaat dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berikan balasan yang mulia darimu untuk mereka ya Allah. Berikan pahala yang besar darimu untuk mereka ya Allah. Jaga kehidupan mereka, jaga kesehatan mereka, jaga keluarga mereka. Beri mereka rezeki yang barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Kandangan dijadikan SMK unggulan dalam segala hal yang baik, dalam akhlak, dalam ilmu, dalam prestasi dan semua hal-hal yang indah. Dijadikan percontohan dari sekolah-sekolah yang lain. Dijadikan sekolah ini selamat daripada narkoba, selamat daripada perzinahan, selamat daripada minum-minuman keras, selamat daripada hal-hal yang tidak kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami dari segala bentuk penyakit, penyakit corona ataupun penyakit corolla. Semua penyakit Allah bebaskan dari kita, penyakit zahir dan penyakit batin. Allah selamatkan semuanya dari kita, dari guru-guru kita, dari para habaib kita, dari orang-orang mulia yang kita cintai. Allahumma ya man wafaqa alal khairil khair wa a'anahum alaihi wa fiqna lil khair wa anna alaihi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما اجمعين إلى أرواح جميع أساتذتنا وشيخنا وعلمنا وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا ولأخواننا ولأخواننا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات من بسبب النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا
subhanallah ya hamdi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah ya hamdi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah 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 ya Allah. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. بسر النبي والنبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. Tak salah. اللهم صل وسلم وبارك وخدم عظيم سيدنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر له بل تقبل ثوابا ما قرانا من سوره الفاتحه سوره الاخلاص سوره المعاجد النجاة واصرف لنا شر العمل النازل صدقة وتقبلنا وقدمنا لرد حبيبنا شفينا قرة عيننا سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى آبائه وإخوانه والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآل كل نصب القرابة والتابعين وتابعين مسلم الدين العالم العلي الشهداء الصالحين وجميع مشايخنا والدينا وآبائنا وأمهاتنا جدنا جدنا وخالنا وأخواننا أخواتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا جميع المسلمين والمسلمات منا دخل من المسلمين وخصوصا أيضا ورب روحنا شيخ حسين بن عبد الغني اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنه مثواهم ومأواهم اللهم ارفع درجاتهم في الجنه اللهم ارفع درجاتهم في الجنه اللهم ارفع درجاتهم في الجنه اللهم اعد علينا اهل بيتنا ذريتنا والحاضرين من بركات علومهم وانوارهم نفحاتهم خصوصياتهم كرامة في الدين والدنيا الاخره واجعلنا اولادنا ذريتنا من اهل حزبهم مخلصين امدنا بمددهم بالدارين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا اولادنا ذريتنا والحاضرين من رفقائهم بالجنه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل دعاءنا وسمع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا دين خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bapak Ibu jamaah Islam Nabi Muhammad SAW di SMK Negeri 1 Kandangan yang sama-sama dirahmati Allah. Demikian seluruh rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan doa bersama untuk menghadapi ujian nasional berbasis komputer untuk SMK Negeri 1 Kandangan. Doa sudah sama-sama kita panjatkan, acara juga sudah kita selesaikan. Sebelum kita tutup acara ini, kembali kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, serta tokoh masyarakat yang kami hormati juga. Kami juga terima kasih kepada Bapak Camat, Kepala Desa Tibung Raya, dan seluruh para pengawas pembina SMA SMK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga para undangan, dan juga ucapan terima kasih buat grup Habsi Ahbabul Mustafa yang telah melantunkan syair Habsi begitu indah dan insya Allah membawa berkah buat kita semua. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan pelaksanaan ujian nasional di SMK Negeri 1 Kandangan Allah berikan keberhasilan, Allah berikan kesuksesan, Allah berikan nilai yang memuaskan. Insya Allah keberhasilan tanpa doa dan usaha akan sia-sia. Mohon doa kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK
SMK? SMK? Insya Allah. Para undangan kami persilakan untuk memasuki ruangan makan. Kami persilakan kepada Bapak